Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di masa pandemi seperti ini, karena pandemi belum berakhir, maka kita harus tetap menjaga kesehatan ya. Nah, pada video kali ini masih bersama saya, Butika. Kita akan membahas materi mengenai perbandingan. Next, langsung saja. Yang akan kita bahas adalah nanti diharapkan kalian dapat menentukan perbandingan dua besaran. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Yang ketiga, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta atau model. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi nanti diharapkan kalian dapat mencapai 4 dari poin ini ya. Next. Nah, kita langsung saja kita ke konsep dari perbandingan atau pengertian dari perbandingan itu sendiri apa sih? Ternyata perbandingan memiliki pengertian yaitu sebagai ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lain atau nilai tertentu dengan satuan yang sejenis ya. Jadi perbandingan itu membandingkan. Membandingkan apa ya? Membandingkan misalkan suatu benda atau suatu nilai yang satu dengan yang lainnya. Tapi dengan syarat satuannya sejenis. Nah, nanti untuk menuliskan perbandingan kalian bisa menggunakan titik 2 atau per ya. Jadi boleh titik 2, boleh per. Next, ya. Di sini ada contoh soal membandingkan ya. Coba dipahami, saya bacakan. Diketahui tinggi badan Maria 160 cm dan tinggi badan Alvin 140 cm. Berarti ini membandingkan tinggi badan ya. Tentukanlah perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin. Nah, ini disuruh membandingkan tinggi badan Maria dengan Alvin. Berarti kita tulis yang diketahui dari soal ada tinggi badan Maria 160 cm. Yang kedua, tinggi badan Alvin 140 cm. Tadi dikatakan dari pengertian perbandingan mereka satuannya harus sejenis ya, baru bisa dibandingkan. Nah, kita lihat di soal ternyata satuannya sudah sejenis yaitu sama-sama sentimeter, sehingga tidak ada yang perlu diubah. Kalau satuannya berbeda maka harus diubah salah satu gitu ya. Nah, langsung saja kita bandingkan tinggi badan Maria dibanding ya, titik 2 itu dibanding tinggi badan Alvin sama dengan 160 cm dibanding 140 cm. Langkah selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Jadi perbandingan itu harus ke angka yang paling sederhana atau sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, 160 misalkan di sini Butika bagi dengan 10 hasilnya 16. 160 bagi 10 ya 140 bagi 10. Baginya harus sama ya. Nah, hasilnya 14. Nah, 16 dan 14 ini belum selesai karena mereka masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi 2. 16 bagi 2 8, 14 bagi 7, bagi 2 7. Nah, 8 banding 7 ternyata sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga inilah hasilnya. Kesimpulannya dapat ditulis perbandingan tinggi badan Maria dengan Alvin adalah 8 banding 7. Lah, ini untuk mengerjakan soal perbandingan seperti ini ya. Jadi disederhanakan ke angka atau bilangan yang paling kecil atau yang paling sederhana. Next, sekarang contoh kedua, yaitu ada soal Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, berarti yang diketahui apa saja? Yang diketahui adalah jarak rumah Ita ya dari sekolah ini, dari kalimat ini, yaitu 500 meter atau 500 m. Kemudian yang kedua, jarak rumah Doni 1,5 km. Nah, ini kan tadi pengertian perbandingan satuannya harus sama ya. Nah, ini berbeda, yang 1 meter, yang 1 kilometer, maka harus diubah dulu. Yang mana yang diubah terserah. Kalau saya menyarankan yang besar diubah ke yang kecil ya, biar tidak koma. Nah, di sini kan kilometer besar bisa diubah ke meter.
menggunakan tangga satuan. Masih ingat ya? Kalau turun itu dikali ya, kalau naik dibagi. Setiap turun 1 dikali 10, turun 2 100, turun 3 1000 dan seterusnya. Begitu juga kalau naik 1 bagi 10, naik 2 100 dan seterusnya. Sehingga karena kilometer ke meter itu turun 3 tangga ya, 1, 2, 3, maka dikali 1000, sehingga hasilnya 1500. Nah ini sudah sama-sama meter, tinggal dibanding jarak rumah Ita banding jarak rumah Doni, itu 500 meter banding 1500 meter. Tinggal disederhanakan, nolnya dibuang boleh, berarti ini buang 2, ini buang 2, ini tinggal 5 banding 15. 5 banding 15 disederhanakan dibagi 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. 1 dan 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, sehingga perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah adalah 1 banding 3. Jadi gitu ya, intinya dari perbandingan adalah kita bandingkan, tapi dengan syarat satuannya sama dulu. Setelah sudah sama, kita sederhanakan ke angka yang paling sederhana atau kecil. Next. Ya, kita bisa lanjut materinya ke perbandingan senilai. Dalam perbandingan ternyata ada namanya perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai memiliki pengertian yaitu perbandingan antara dua buah besaran di mana jika salah satu nilainya bertambah maka besaran yang lainnya juga harus bertambah. Begitu pula sebaliknya, kalau besaran yang satu berkurang nilainya maka yang lainnya harus berkurang juga. Jadi harus sejalan ya, senilai itu sejalan. Kalau yang satu bertambah ya yang lainnya bertambah, kalau yang satu berkurang yang lainnya berkurang. Contoh perbandingan antara jarak tempuh dan banyak bensin. Coba kita amati jarak tempuh. Berarti misalkan ya, kalian bayangkan kalian mengendarai sebuah kendaraan bermotor ya, suatu saat nanti misalkan pakai motor boleh. Nah, kalian menempuh jarak 5 km, ternyata menghabiskan bensin 5 liter misalkan. Nah, ketika jarak tempuhnya ditambah menjadi 10 km, otomatis bensinnya juga harus lebih banyak ya. Ya, artinya kalau jarak tempuhnya semakin jauh, bensinnya semakin banyak. Ini kan memenuhi pengertian yang senilai. Yang satu bertambah, yang lainnya bertambah. Sehingga dari contoh yang pertama ini masuk ke perbandingan senilai. Karena kita harus memahami, karena nanti selain senilai itu ada namanya perbandingan berbalik nilai. Jadi kebalikan dari senilai ya. Jadi kita harus paham dulu yang senilai. Kemudian contoh yang kedua yaitu perbandingan antara jam lembur dan upah yang diperoleh. Misalkan kalian suatu saat nanti jadi pengusaha ya, kalian memiliki karyawan, kemudian kalian menggaji karyawan tersebut ya. Kemudian misalkan jam lemburnya dari 5 jam, nanti diperoleh upahnya misalkan 500.000 karena setiap jamnya itu 100.000. Maka ketika karyawan kalian lemburnya lebih lama lagi, misalkan 7 jam, otomatis upahnya harus lebih banyak ya. Jadi kesimpulannya kalau jam lemburnya semakin bertambah, upahnya juga semakin bertambah. Lah ini kan sesuai dengan pengertian dari perbandingan senilai. Jadi kalau nanti dapat soal seperti ini masuk ke perbandingan senilai ya. Jadi harus bisa membedakan senilai dan berbalik nilai. Dan masih banyak lagi penerapan perbandingan senilai, tidak hanya ini. Jadi intinya adalah kalian harus memahami yang dibandingkan dalam soal itu apa ya. Ketika kalian paham yang satu bertambah, yang lain bertambah, maka masuknya ke perbandingan senilai. Gitu ya. Ya, kita langsung saja next ke contoh soalnya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Kemudian jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah, kita harus, yang pertama kalau ada soal seperti ini kita harus melihat dulu apakah dia masuk ke perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kita lihat apa yang dibandingkan.
Yang dibandingkan di sini adalah bensin dan ya jarak ya, bensin dan jarak yang ditempuh. Coba kita lihat. Kalau 8 liter itu 56 km. Kalau jarak yang ditempuh ditambah jadi 84, otomatis secara logika bensin yang diperlukan akan bertambah atau berkurang? Ya bertambah ya, karena semakin banyak bensinnya semakin jauh jaraknya gitu ya. Sehingga dari soal yang ini masuk ke perbandingan senilai gitu. Jadi kita menggunakan rumus perbandingan senilai. Cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya kita buat tabel dulu supaya lebih paham. Kemudian yang kolom pertama kita tulis, karena di sini yang dibandingkan adalah bensin dan jarak, maka tulis bensin dan jarak. Kemudian baris pertama kita tulis, karena di sini 8 liter bensin untuk 56 km jaraknya, maka tulis 8 dan 56. Kemudian yang kedua, kalimat kedua, jarak 84 km, bensinnya berapa? Nah, berarti kan belum tahu bensinnya untuk 84 km, maka di bagian bensin kita tuliskan sebuah variabel. Misalkan X. Nah, X ini yang akan kita cari. Ya, setelah kita membuat tabel ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita kalikan silang. Yang 8 dikalikan 84, yang X kalikan 56, sehingga diperoleh 8 kali 84 sama dengan X kali 56 ya. Kemudian sama dengan di sini ruas kiri namanya, sebelah kiri sama dengan namanya ruas kiri, sebelah kanan sama dengan namanya ruas kanan. Supaya angkanya lebih mudah untuk kita hitung, kita sederhanakan, kita coret ya. Ruas kiri dengan kanan, yang bisa dicoret silahkan dicoret. Nah, kemudian di sini Putika misalkan 84 kita sederhanakan dengan 56. Mereka dibagi 28. Kalian tidak harus dibagi 28. Kalian mulai dari dibagi 2 dulu boleh. Dibagi 4 kalau memang bisa boleh. Silahkan ya, terserah. Kalau saya dari dibagi 28. Nah, 84 dibagi 28 dapat 3. 56 bagi 28 dapat 2, sehingga sisanya 8 kali 3 sama dengan X kali 2. Nah, ternyata ruas kiri dan kanan ada yang bisa dibagi lagi, yaitu 8 dengan 2. Mereka dibagi 2, 8 bagi 2 hasilnya 4, 2 dibagi 2 habis, atau 1 tidak perlu ditulis ya. Sehingga sisanya 4 kali 3 sama dengan X, sama dengan X. Sehingga 4 kali 3 itu 12, atau ketemunya X sama dengan 12. Nah, X di sini tadi apa? X di sini adalah bensin ya. Sehingga kesimpulannya bensin yang diperlukan adalah 12 liter ya. Ini untuk perbandingan senilai. Next ya. Kita langsung yang kedua, yaitu menyelesaikan, atau yang ketiga ya, menyelesaikan masalah perbandingan senilai pada peta atau model. Nah, sebetulnya ini sudah pernah ya di SD ya. Jadi ini tidak akan Putika bahas, yang akan Putika bahas adalah pada model. Karena kalau skala itu sudah pernah ya. Ya, hanya emang ingatkan lagi Putika, skala itu rumusnya selalu ukuran pada peta atau gambar dibagi ukuran sebenarnya. Sehingga dari rumus tersebut bisa diturunkan menjadi rumus jarak pada peta atau gambar itu rumusnya skala dikali jarak sebenarnya. Kalau jarak sebenarnya itu jarak pada peta atau gambar dibagi skala ya, hanya ini. Ini sudah pernah di SD, tidak saya bahas lagi. Yang saya bahas adalah yang model. Nah, ini contoh soalnya. Rumusnya adalah nanti kalau diketahui panjang, lebar, dan tinggi, ini rumusnya. Panjang model per panjang sebenarnya. Kalau lebar ya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Kalau tinggi ya tinggi model per tinggi sebenarnya. Intinya hanya membandingkan. Contoh di sini, panjang sebuah model kerajinan adalah 10 cm dan lebarnya 8. Panjang sebenarnya model kerajinan adalah 60. Tentukan lebar sebenarnya. Nah, ini berarti hanya panjang dan lebar yang dibandingkan. Kita tulis dulu biar nggak bingung. Panjang modelnya adalah 10, kemudian lebarnya adalah 8, berarti lebar model ya. Kemudian panjang sebenarnya 60, dan yang ditanyakan adalah lebar sebenarnya. Boleh disingkat, boleh tidak ya. Misalkan di sini kalau model ya dengan model boleh, kalau
Kalian mau P-nya dulu juga boleh ya, P-nya yang lurus juga boleh. Kalau saya di sini model dengan model disatukan, kemudian yang sebenarnya dengan sebenarnya. Kalau atas bagian panjang-panjang, kalau lebar bawah lebar. Jadi intinya harus lurus ya. Kalau misalkan mau pakai panjang-panjang dulu boleh. Panjang model, panjang sebenarnya, lebar model, lebar sebenarnya boleh. Atau kalau mau panjang model, lebar model, panjang sebenarnya, lebar sebenarnya juga boleh ya. Intinya harus sama. Kalau ini panjang ya ini panjang, kalau sini model ini model. Terserah kalian ya. Di sini saya pakai model dulu, jadi panjang model per lebar model sama dengan panjang sebenarnya per lebar sebenarnya. Tinggal kalikan silang 10 kali X 60 kali 8. Sederhanakan, ruas kiri dan kanan bagi 10 ini habis, 60 bagi 10 6, sehingga X sama dengan 6 kali 8 48. Jadi lebar sebenarnya 48 cm gitu ya. Next. Nah, yang terakhir, tadi saya sudah berbicara sedikit ya, kalau ada perbandingan senilai ada kebalikannya, yaitu namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau senilai, jika salah satu nilainya bertambah, maka nilai yang lain juga bertambah. Mereka sejalan ya. Kalau berbalik nilai, kebalikannya yaitu perbandingan antara dua besaran, di mana jika nilai salah satu besarannya bertambah, maka besaran yang lain justru berkurang. Nah, ini sebaliknya. Kalau yang satu berkurang juga yang lainnya bertambah. Intinya kalau berbalik nilai itu mereka kebalikan ya. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Contohnya yaitu perbandingan antara banyak pekerja dan waktu penyelesaian. Nah, ini coba kalian bayangkan, misalkan suatu saat nanti kalian membangun rumah ya, kemudian membutuhkan 5 tukang, 5 pekerja, dan kalau 5 pekerja itu ternyata waktu selesainya bangun rumahnya itu 3 bulan. Nah, kalau kamu pengen lebih cepat lagi, misalkan selesai 1 bulan, otomatis pekerjanya harus ditambah. Berarti misalkan 8 pekerja untuk 1 bulan, sehingga kan pekerjanya bertambah, waktunya berkurang dalam artian cepat selesai. Nah, ini kan berbeda ya, yang satu bertambah, yang satu berkurang. Maka ini peristiwa ini masuk ke dalam perbandingan berbalik nilai. Contoh yang lainnya yaitu banyak hewan dan waktu menghabiskan makanan. Misalkan suatu saat nanti kalian berternak ayam, kalian punya 100 ayam, kemudian makanannya habis dalam 2 bulan. Kemudian ayamnya tambah lagi menjadi 200, berarti waktu menyelesaikan makannya lebih cepat. Karena ayamnya kan lebih banyak, jadi makannya lebih cepat habis ya. Karena mereka berbalik, maka masuknya ke perbandingan berbalik nilai. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan antara kecepatan sebuah mobil, sebuah kendaraan, misalkan mobil, dengan waktu tempuh. Nah, semakin cepat otomatis waktunya semakin singkat ya kalau kalian naik mobil atau motor. Nah, ini kan karena yang satu bertambah kecepatannya, waktunya berkurang atau semakin cepat sampai. Ini artinya berkebalikan, sehingga masuk ke perbandingan berbalik nilai gitu ya. Dan seterusnya masih banyak lagi. Jadi nanti kalau ada soal, kalian kelompokkan dulu ke senilai atau berbalik nilai baru dikerjakan gitu ya. Ya, contoh, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, kalau logikanya kan ini pekerjanya berkurang ya, sehingga waktunya pasti akan lebih lama ya. Karena semakin lambat sih pekerjaannya selesainya. Nah, berarti pembahasannya sama seperti perbandingan senilai. Kita buat tabelnya dulu, yaitu pekerja dan waktu yang dibutuhkan. Kalau 12 orang tulis 12, itu 20 hari selesainya. Nah, kalau 6 orang berapa waktunya? Berarti belum tahu. Kita misalkan dengan X ya. Kemudian kalau tadi perbandingan senilai kita kalikan silang, kalau perbandingan berbalik nilai kita kalikan lurus. Kalau ini berarti 12 kali 20 sama dengan 6 kali X, sehingga diperoleh 12 kali 20 sama dengan 6 kali X.
Kemudian kita sederhanakan, ruas kiri dan kanan 12 dengan 6 boleh, 20 dengan 6 boleh, terserah ya. Ini dibagi dengan 6, hasilnya 2 bagi 6 habis. Sisanya 2 kali 20 sama dengan X, 40 sama dengan X, atau X sama dengan 40. Jadi kesimpulannya, lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang adalah 40 hari. Next, soal kedua. Nah ini kebalikannya, sekarang yang ditanyakan pekerjanya. Suatu proyek diselesaikan tepat waktu oleh 10 pekerja dalam waktu 30 bulan. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam 5 bulan, maka tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak. Nah ini berarti perbandingan antara banyak pekerja dan waktu ya, sama seperti tadi. Hanya ini yang ditanyakan pekerja, kalau tadi waktunya. Berarti 10 pekerja untuk 30 bulan. Kemudian 5 pekerja atau 5 bulan untuk berapa pekerja? Nah, belum tahu, berarti X ya. Kemudian karena ini masuk ke perbandingan berbalik nilai ya kan, karena banyak pekerja dan waktu, maka kalikan lurus, 10 kali 30 sama dengan 5 kali X. Sehingga sederhanakan bagi 5 dapat 2, bagi 5 habis. Berarti 2 kali 30 sama dengan X, 60 sama dengan X, X sama dengan 60 pekerja. Nah ternyata ini belum selesai, 60 ini harus dikurangi dengan pekerja awal. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Kalau tidak ada kata tambahan, maka jawabannya 60. Tapi kalau ada kata tambahan pekerja, maka 60 ini harus dikurangi dengan ya pekerja awal itu ada berapa? Ternyata ada 10, sehingga 60 kurangi 10 lah, ini tambahannya 50. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak 50 pekerja ya. Ingat ya, kalau ada tambahan berarti dikurangi dengan pekerja awal. Kalau tidak ada kata tambahan, misalkan jika ingin menyelesaikan pekerjaan itu dalam 5 bulan, maka pekerja yang diperlukan adalah, nah ini, kalau tidak ada kata tambahan tidak perlu dikurangi, tapi kalau ada kata tambahan dikurangi pekerja awal. Ini kan 10. Gitu aja. Jadi intinya dari perbandingan kalian harus dapat membandingkan, besarannya harus sejenis. Kalau misalkan soalnya cerita seperti ini, berarti ada 2 kemungkinan, bisa senilai atau berbalik nilai. Kemudian tadi ada tambahan ya, perbandingan senilai pada model. Jadi harus tahu kalian, kalau yang skala tidak saya terangkan karena sudah pernah di SD. Ya sekian, ada soal yang harus kalian kerjakan, ada 3. Ya, semoga hasilnya maksimal. Butika akhiri, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.